Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sedikit menambahkan, mungkin menyimak dari paparan guru kita bahwasanya ketika ada pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memilih maslahatnya itu untuk kafaratnya itu yaitu dengan melakukan hablum minan nas. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan abid. Karena di dalam Islam sangat tidak menghendaki adanya perbudakan. Maka setiap pelanggaran, jangankan pelanggaran hablum minan nas, pelanggaran hablum minallah saja. Saum itu kan pelanggaran hablum minallah. Yamin atau sumpah itu pelanggaran hablum minallah. Tetapi hukuman yang pertama untuk menjadi kifarat itu Allah Subhanahu wa taala tertibkan dalam ayatnya itu itqu raqabah, memerdekakan abid. Baru alternatif terakhir fa illam tastati fasiyamu syahraini mutatabi'aini, kecuali di dalam kifarat merusak puasa di siang hari bulan Ramadan dengan jima, maka pilihan keduanya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Baru terakhir memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, ini kita ingat apa yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 113, bahwasanya kehinaan itu akan ditimpakan kepada manusia illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang benar-benar menjalin hubungan baiknya antara hamba dengan khaliknya dan antara hamba dengan hambanya. Ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontalnya, sehingga tidak seperti membelah bambu yang satu diinjak dan yang satu diangkat. Keseimbangan Islam sangat indah sekali. Ini dari kafarat kita bisa lebih memandang bahwa syariat Islam itu selalu maslahatnya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi ditebar untuk yang lain juga. Masya Allah. Indah sekali ngaji hari ini di Serambi Islami ya Bu ya, dengan tema kita yang luar biasa, yaitu apa itu puasa kafarat dan bagaimana membayarnya. Oleh kita ke Kiai kita, Kiai Deddy Mulyadi. Bagaimana nih, pesan penting apa nih yang bisa ditangkap dari apa yang tadi dijelaskan? Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya la'allakum tashkurun. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tashkurun? Yang pertama, setiap perbuatan yang melanggar syariat itu maksiat. Ketika kita tidak mendapatkan syariat kafarat, berarti dosa-dosa kita mau tidak mau pasti akan dihukum di akhirat. Ketika hukumannya akhirat, Ibu udah pernah membayangkan bagaimana akhirat? Belum kan ya? Satu hari saja berbanding 1000 tahun, 50.000 tahun, 100.000 tahun. Bayangkan kalau satu kali melakukan kesalahan, Allah hukum kita di akhirat, nauzubillahi min dzalik. Tetapi Allah memberi kesempatan dengan cara dan pelaksanaan yang khusus. Karena ada dosa yang memang hukumannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan salah yang hukumannya ditetapkan seperti kifarat yamin. Kifarat saum dari pelanggaran sumpah. Kifarat dari merusak saum dengan jima di siang hari. Kemudian ketika kita sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, membunuh binatang buruan. Kalau saja Allah tidak memberikan kesempatan untuk kafarat, nauzubillah, semua kesalahan kita dihukum di akhirat nanti. Allah berikan kesempatan. Oleh karenanya, nikmatilah dengan benar-benar tulus dan ikhlas. Setiap ada hukuman dunia, kita mohon kepada Allah untuk tidak ada lagi hukuman di akhirat. Hukuman di dunia
satu harinya juga cuma 24 jam. Itu yang dirasakan oleh yang normal. Kalau pengantin itu kurang dari 24 jam seharinya. Betul kan Bu ya? Nah, oleh karenanya apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata untuk menyiksa hambanya, tetapi untuk memberikan kemudahan. Mudah karena di akhirat hukuman akan lebih berat, terutama ada pelanggaran-pelanggaran yang penting untuk diingatkan bukan hanya ke generasi muda, tetapi lebihnya kepada generasi tua. Karena ada kadang-kadang peribahasa tua-tua keladi. Semakin tua, nah ini ketika jadinya ini, mending kalau udah tua nggak jadi. Insya Allah, jamaah rahimakumullah, kafarat bukan siksaan dari Allah, melainkan kafarat sebuah fasilitas yang harus kita pergunakan agar kita mendapatkan ampunan dunia dan akhirat.